Israel kini menerima ganjaran akibat ulahnya yang sewenang-wenang membantai rakyat sipil Gaza. Alam seolah tengah memberikan hukumannya kepada Israel dengan menimpakan bencana yang datang secara beruntun. Kebakaran di Israel benar-benar mengguncang siapapun di negara teroris tersebut. Sebuah kebakaran ditambah badai pasir yang kemudian membuat negara buatan Amerika Serikat dan Inggris itu kewalahan sehingga meminta bantuan pada negara-negara lain. Mereka tidak menyangka ada kebakaran yang semengerikan ini. Sebuah kebakaran terbesar yang bahkan membuat negara teroris itu menyebutnya sebagai kondisi darurat nasional. So, gimana selengkapnya? Langsung kita bahas saja. Let's go. 1. Api belum padam, badai pasir menyerang. Saat dunia hanya bisa bersuara tanpa mampu menghentikan serangan demi serangan yang dilancarkan Israel yang didukung sekutu-sekutunya seperti Amerika, dan saat blokade bantuan terus dilakukan dengan anak-anak kelaparan jadi korban di Gaza, kini alam bersuara. Dengan kekuatan alam itu sendiri, mereka membalas negara genosida tersebut. Api membakar banyak wilayah di Israel dan baru-baru ini badai pasir dahsyat juga menyerang wilayah Israel Selatan. Sontak Israel baru-baru ini pun mengumumkan kondisi darurat nasional. Mereka meminta bantuan internasional saat kobaran api nampak sulit untuk mereka hentikan sendiri. Jadi kebakaran di Israel sendiri pertama terjadi pada 23 April 2025 dengan laporan tentang kebakaran besar terjadi di Besmes dekat Yerusalem. Alih-alih langsung mampu dipadamkan dan dihentikan penyebarannya, kebakaran ini justru menyebar dengan cepat karena angin kencang dan vegetasi kering. Pada 24 April, polisi Israel menutup jalur utama menuju Yerusalem dan 3 kota di sekitarnya dievakuasi. Namun entah kenapa kebakaran justru terus meluas hingga pada 1 Mei lalu. Media Israel yang mengutip pernyataan Dinas Kebakaran Israel menyebutnya sebagai kebakaran terbesar sepanjang sejarah Israel. Saat ini sendiri kebakaran masih terus berkobar. Bahkan laporan terbaru menjelaskan jika kebakaran sampai mendekati Tel Aviv, ibu kota atau jantung kota dari Israel. Gilanya saat kobaran api belum mampu dikendalikan, media lokal Israel baru-baru ini melaporkan bahwa badai pasir telah mencapai pangkalan militer Israel di Negev. Sebuah rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan para tentara berjuang untuk menutup gerbang pangkalan militer karena kuatnya angin dan pasir yang menerjang. Dengan laporan dari para ahli meteorologi mengeluarkan peringatan perkiraan cuaca tentang angin kencang di wilayah selatan Israel. Di situ disebutkan bahwa pada siang hari angin kencang akan bertiup, kabut asap tebal akan menyelimuti seluruh langit, dan bahkan ada badai pasir di wilayah selatan dengan puncak gelombang panas diperkirakan terjadi sore ini dengan suhu mencapai 98 hingga 100 derajat Fahrenheit di sepanjang pantai. Laporan terbaru sendiri menyebutkan jika saat ini angin panas yang kencang dan badai pasir bertiup di gurun di Tel Aviv telah membuat Israel bagaikan di dalam oven yang menyala. Wah, kebayangkan seberapa panas dan chaosnya situasi di sana. 2. 18 orang Arab Palestina ditangkap Israel. Bukan Israel dong kalau enggak nangkepin orang-orang Palestina. Dan itulah yang terjadi saat kebakaran besar melanda Israel. Di tengah upaya untuk memadamkan api, petugas keamanan Israel dilaporkan langsung menangkap 18 orang. Di mana hal itu dijelaskan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu baru-baru ini. Jadi saat berbicara pada kontes Alkitab tahunan Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa mereka telah menangkap 18 orang dalang dibalik terjadinya kebakaran. Di mana ia menyebut salah satu tersangka tertangkap basah saat melakukan pembakaran. Menariknya, di saat yang sama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejauh ini mengatakan bahwa penyebab kebakaran belum jelas. Lalu atas dasar apa Israel menangkap 18 orang yang disebut sebagai Arab Palestina saat penyebab kebakaran aja belum jelas? Inilah yang sering dilakukan Israel selama ini. Mereka dengan mudahnya menangkap orang-orang Palestina, memenjarakan mereka tanpa adanya pengadilan yang jelas dan adil di sana. Hal inilah yang perlu orang-orang tahu juga. Kenapa selama ini ada perlawanan di Palestina? Emang negara teroris ya. Suka-suka mereka mau ngelakuin apapun juga. 3. Karma menyerobot lahan warga Palestina.
Saat ada bencana, para pemimpin Israel selalu menyalahkan Palestina. Tapi kenyataannya mereka mungkin lupa jika hal itu juga disebabkan oleh mereka sendiri. Salah satunya yakni penanaman hutan pinus Eropa yang ditanam oleh Dana Nasional Yahudi untuk menutupi wilayah-wilayah pertanian yang dimiliki dari menjarah tanah-tanah warga Palestina. Jadi gini, dulu lahan-lahan di area yang terbakar merupakan lahan yang ditanami oleh tanaman tin warga Palestina. Namun sejak penyerobotan yang diambil alih Israel, mereka melakukan penanaman secara luas pohon pinus Eropa dengan tujuan untuk menghijaukan lahan dan mencegah erosi. Namun pohon ini ternyata sangat mudah terbakar karena kandungan resin dan serasa dedaunan keringnya. Hutan pinus monokultural atau tanaman tunggal tanpa keragaman ekosistem memungkinkan api menyebar dengan cepat, terutama dalam kondisi kering dan berangin seperti yang terjadi baru-baru ini. Meskipun bukan penyebab langsung kebakaran, pohon pinus memperparah intensitas dan skala bencana. Sebuah fakta yang jarang dibahas dalam laporan utama kebakaran ini, namun jelas Israel telah melawan alam dan alam kini membalas mereka. 4. Turunkan gengsi, Netanyahu mengemis bantuan. Banyak rentetan bencana yang terjadi langsung bikin Israel kewalahan. Negeri Zionis yang sudah nggak mampu menangani dampak yang ditimbulkan dengan kekuatannya sendiri, sampai-sampai Benjamin Netanyahu menurunkan gengsinya yang setinggi langit. Sang Perdana Menteri dikabarkan mengemis bantuan dunia internasional usai mengumumkan situasi darurat nasional negaranya. Menurut laporan Kementerian Luar Negeri Israel, sudah ada belasan negara yang dihubungi, di antaranya negara Yunani, Italia, dan juga Siprus. Sayangnya Yunani dan Siprus dikabarkan ogah memberikan bantuannya. Mereka menolak mengirim pesawat pemadam kepada negara Zionis tersebut. Alhasil negara berpenduduk 9,7 juta jiwa ini terpaksa meminta pertolongan lewat kloter kedua. Sebut saja sebagai negara Inggris, Prancis, Spanyol, hingga Argentina turut dilobi untuk segera datang membantu. Beruntungnya sejumlah negara tersebut akhirnya bersedia membantu Israel untuk menangani bencana. Dengan negara juga seperti Ukraina, Romania, Makedonia Utara, dan Kroasia juga mengirimkan bantuan pesawat penjatuh bom air. Permintaan bantuan internasional ini sendiri menunjukkan skala krisis yang dihadapi Israel dengan cuaca ekstrim dan angin kencang memperburuk situasi. Tapi bagi negara-negara yang membantu Israel, kenapa sih kalian gak bantu Palestina aja dan biarkan Israel melawan api kebakarannya sendiri? 5. Di tengah bencana, Israel masih provokasi perang. Menariknya, di tengah kebakaran besar dan badai pasir yang melanda Israel yang membuat mereka minta bantuan ke negara-negara lain, negara ini tetap saja melakukan serangan-serangan ke negara musuhnya. Terbaru, serangan besar mereka lakukan ke Damaskus, Suriah, di mana pesawat tempur Israel melakukan serangan udara di dekat istana kepresidenan Suriah di Damaskus. Sebelumnya, mereka juga menyerang Lebanon dan tentu saja terus menyerang Gaza yang disebut sebagai tindakan genosida kejam. Emang pantas sih kalau orang-orang berdoa biar api nggak pernah padam di Israel. Habisnya dengan argumentasi bertahan, mereka seenaknya menyerang negara-negara tetangga yang tidak sejalan dengan keinginan mereka. Pada akhirnya kebakaran terbesar dalam sejarah Israel pada April 2025 ini bukan sekedar bencana alam, melainkan cermin dari banyak kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel. Hutan pinus Eropa yang ditanam untuk menghapus jejak tanah Palestina ternyata menjadi bumerang yang memperparah kobaran api yang terjadi di Israel. Lalu tuduhan sabotase terhadap 18 warga Palestina meskipun penyebab kebakaran itu belum jelas, menunjukkan pola lama Israel menyalahkan pihak lain tanpa bukti yang kuat sambil mengabaikan kesalahan mereka sendiri. Namun yang lebih ironis, di saat Israel meminta bantuan dunia untuk memadamkan api di wilayahnya, mereka tetap saja menjadi negara yang kejam dengan melancarkan serangan ke Damaskus, Lebanon, dan Gaza yang dikecam sebagai tindakan genosida. Negara yang mengklaim bertahan ini justru terus menabur konflik bahkan ketika api neraka membakar mereka dari dalam. Kebakaran ini seharusnya menjadi titik balik, sebuah peringatan bahwa melawan alam dan kemanusiaan hanya akan membawa kehancuran dan kemarahan Tuhan. Tapi akankah Israel dapat belajar? Ataukah mereka akan terus memilih jalan yang sama hingga api dunia dan api neraka menghanguskan mereka semua? Nah, untuk hal ini hanyalah waktu yang dapat menjawabnya. Tapi gimana menurut kalian nih?